Halo guys, gimana kabarnya? Sehat? Kali ini kita masih membahas film drama seperti biasa, tapi drama kali ini agak berbeda dan bukan dari Korea, tapi dari Jepun alias Jepang yang berjudul Gannibal, G-A-N-N-I-B-A-L. Dimana di film ini mengisahkan tentang seorang polisi yang mau tidak mau harus bertugas di sebuah desa terpencil di pegunungan bersama keluarga kecilnya. Dan yang tanpa diketahui ternyata desa itu disinyalir disebut-sebut sebagai desa kanibal. Lantas apakah sang polisi bisa bertahan dan keluar hidup-hidup dari desa tersebut? Monggo disimak alur filmnya. Tapi sebelum kita masuk ke alur filmnya, peringatan dulu buat kalian. Bagi yang lemah jantung dan tidak suka ketegangan tingkat tinggi, mungkin alangkah baiknya nontonnya nggak sendirian ya guys. Dan bagi kalian yang suka dengan film adrenalin dan menegangkan, yuk monggo langsung aja disimak alur filmnya. Dan ini dia Gannibal. Film dimulai dengan seorang polisi yang bernama Osamu Kano yang saat itu terlihat sedang menyambangi rumah kediaman seseorang di sebuah desa Kuge, desa yang saat ini berada di bawah pengawasannya. Namun entah kenapa Pak Kano ini terlihat marah-marah kepada pemilik rumah tersebut, dan terlebih lagi Pak Kano mengatakan bahwa ia tahu kalau keluarga yang ada di rumah itu telah memakan manusia. Tapi bukannya mereka keluar dari rumah untuk memberikan penjelasan, orang-orang yang ada di rumah itu malah merekam Pak Kano yang saat itu marah-marah seperti orang gila dan mengatakan mereka adalah kanibal. Pak Kano yang yakin bahwa keluarga tadi adalah kanibal pun terus mencari bukti-bukti untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu benar. Dan ketika Pak Kano masuk ke dalam ruangan yang sepertinya adalah sebuah terowongan, benar saja Pak Kano pun menemukan bukti-bukti tersebut. Namun ternyata di saat itu juga sudah ada sebilah celurit yang siap menggorok lehernya. Dan 2 minggu kemudian, seorang polisi muda yang bernama Daigo Agawa pun menggantikan Pak Kano bertugas di desa Kuge dengan membawa keluarga kecilnya. Ada istrinya yang bernama Yuki dan juga anak perempuannya yang bernama Mashiro. Namun anaknya Mashiro ini agak sedikit aneh. Dia selalu diam dan tidak berkata-kata sedikit pun, bukan karena ia bisu, tapi sepertinya karena suatu kejadian yang membuatnya tidak ingin berkata-kata lagi. Mashiro, Sesampainya di desa Kuge, Daigo dan keluarganya pun disambut hangat oleh seluruh penduduk desa. Bahkan mereka membantu Daigo membawakan perbekalan untuk dibawa masuk ke dalam rumahnya. Ya pokoknya penduduk desa ini sangat ramah dengan keluarga Daigo lah. Namun ada sesuatu yang janggal di desa ini, di mana kabar Pak Kano menghilang bukan karena ia tewas seperti yang kita lihat di awal film tadi, tapi karena sesuatu yang lain, yaitu Pak Kano dikabarkan telah mengundurkan diri dan kabur dari desa Kuge karena terlilit hutang akibat bermain judi. Entah penduduk desa Kuge menyembunyikan kebenaran yang terjadi pada Pak Kano atau tidak, yang jelas itulah laporan yang ada dari pihak kepolisian. Keesokan harinya Daigo lantas dibawa berkeliling oleh para penduduk desa untuk melihat apa saja yang ada di desa Kuge. Dari pertanian, sayur mayur, buah-buahan sampai pabrik kayu yang menjadi pemasukan utama bagi desa Kuge itu sendiri.
Namun saat Daigo sedang asik mengobrol dengan para penduduk desa, tiba-tiba ada seorang pria yang datang dan mengatakan bahwa dia telah menemukan seonggok mayat yang tergeletak di tengah hutan dan meminta Daigo untuk memeriksanya. Pria ini bernama Keisuke, seorang pemimpin di keluarga klan Goto, yaitu klan yang berkuasa di desa Kuge. Daigo pun lantas dibawa ke tengah hutan untuk melihat langsung jasad yang Keisuke temukan yang sudah hancur seperti dimakan oleh sesuatu. Dan ternyata jasad itu adalah nenek mereka sendiri, yaitu Jin Goto, yang katanya sudah hilang selama 3 hari yang lalu. Mereka pun beranggapan bahwa nenek mereka dimakan oleh beruang yang berkeliaran di hutan. Namun pernyataan mereka dibantah oleh Daigo karena ia yang melihat ada sebuah gigitan manusia di lengannya. 熊野じゃねえよな。歯型がつくなんてありえない。こうなるわけで、ここに。Namun ternyata pernyataan Daigo itu malah menyinggung mereka dan seolah-olah menuduh keluarga Goto sendirilah yang telah membunuh nenek mereka Jin Goto. Keluarga Goto yang tidak terima dengan pernyataan Daigo pun lantas menodongkan senjata ke arahnya dan hendak menembaknya saat itu juga. 今ここで死ぬか。こんなあんたに後藤の人間のことをバカにされるのが我慢ならん。すまねえ、許してくれ。Namun rupa-rupanya semua itu hanyalah gertakan keluarga Goto kepadanya, yang akhirnya Daigo pun diundang untuk minum-minum bersama keluarga Goto sebagai permintaan maaf mereka. 今夜は決起集会じゃ。明日の熊狩りのためにな。わしらええ関係作ってこいや。な、あんたもけ。は？ Malam harinya saat Daigo hendak pergi ke pesta ngumbe-ngumbe ciu bersama keluarga Goto, Daigo pun sempat menelpon atasannya untuk mengetahui hasil pemeriksaan bekas gigitan yang ada di jasad Jin Goto tadi. Namun entah kenapa, atasannya malah mengatakan untuk tidak mengusik keluarga Goto apapun yang terjadi. Entah apa alasannya, tapi sepertinya atasan Daigo ini sangat takut dengan keluarga Goto. あんまり深入りしちゃダメだよ。はい。 Beralih dengan Yuki yang saat itu sedang mumet karena tidak bisa menemukan colokan TV di rumahnya. Tidak sengaja ia menemukan sebuah oret-oretan di tiang rumah itu yang bertuliskan perintah untuk lari dari sana. Entah apa maksud oret-oretan tersebut. Yang jelas saat itu juga Yuki baru menyadari bahwa anaknya Mashiro tiba-tiba sudah tidak ada di rumah dan pergi entah kemana. Rupa-rupanya anaknya Mashiro sing duablek iki malah masuk ke hutan ngoyok kucing guys. Ngoyok kucing jan pancen duablek bocah iki kok. Yang pada akhirnya dia malah harus bertemu dengan sosok misterius yang sepertinya sedang memakan seonggok jasad di bawah jembatan. Dan entah memang Mashiro ini rada-rada error atau gimana, saat sosok misterius itu menghampirinya bukannya takut, Mashiro malah dengan polosnya memberikan makanan kepada sosok misterius itu. Sementara itu Yuki yang sangat cemas dengan anaknya pun masih terus mencari Mashiro kemana-mana. Bahkan hingga ikut masuk ke dalam hutan karena ada jejak Mashiro yang tertinggal di pinggir hutan. Dan beruntung saat itu ternyata Yuki masih bisa menemukan Mashiro dalam keadaan sehat walafiat. Setelah pulang dari ngumbe ciu dengan keluarga Goto, Daigo yang sudah sampai di rumah lantas diberitahu oleh Yuki jika anak mereka tadi membuat ulah dan berkeliaran di tengah hutan sendirian. Daigo yang saat itu terkejut dengan kabar itu pun menghampiri Mashiro di kamarnya untuk menanyakannya langsung. Namun alih-alih ingin mendapatkan jawaban, Daigo malah mendapatkan hadiah dari Mashiro yang membuatnya terkejut, di mana Mashiro malah memberikan bingkisan hadiah yang berisikan jari manusia
manusia di dalamnya, yang sepertinya jari itu diberikan oleh sosok misterius yang Mashiro temui tadi. Dan karena Daigo tidak ingin membuat Yuki khawatir, Daigo pun menyembunyikan jari tersebut tanpa sepengetahuannya. Keesokan harinya, Daigo dan rombongan keluarga Goto yang dipimpin Keisuke pun mulai menyisir hutan untuk menemukan beruang yang diduga telah membunuh nenek mereka Jin Goto. Namun karena Daigo lambat dan sudah kelelahan, ia pun harus berpisah dengan rombongan Keisuke dan berpencar dengan adiknya yang bernama Iwao. Iwao yang tampak sangat cemas dengan bunyi kresek-kresek di sekitarnya pun mengacungkan senjatanya ke sana kemari, yang akhirnya membuat Daigo merebut senjatanya karena cemas jika Iwao malah tidak sengaja menembaknya dari belakang. Namun setelah Daigo merebut senjata Iwao, tanpa diduga ternyata beruang buruan mereka saat itu sudah berada di hadapan Daigo dan langsung menyerangnya. Daigo yang saat itu tidak siap dengan serangan dadakan itu pun berusaha mengambil pistolnya untuk membunuh beruang tersebut. Namun sayang, saking ganasnya beruang itu, Daigo pun tak bisa berbuat banyak. Namun beruntung, saat itu Iwao sudah mengambil senapannya kembali dan berhasil membunuh beruang itu sebelum Daigo yang benar-benar terbunuh. Dan setelah berhasil membunuh beruang itu, Keisuke dan yang lainnya pun mendedel duel tubuhnya untuk membuktikan bahwa beruang itulah yang telah membunuh nenek mereka. Dan benar saja, ternyata di dalam perut beruang itu ada serpihan kacamata Jin Goto, yang akhirnya kecurigaan keluarga Goto pun bisa dibenarkan kalau nenek mereka dibunuh dan dimakan oleh beruang itu. Namun yang ekstrimnya, setelah mereka berhasil membunuh beruang tersebut, keluarga Goto lantas memakan mentah-mentah daging dari beruang itu dengan alasan untuk menghormati nenek mereka Jin Goto yang sudah meninggal. Daigo pun lantas juga disuruh untuk ikut memakan daging beruang tersebut sebagai bentuk penghormatannya kepada nenek mereka dan juga keluarga Goto. Kuanとか言わねえよな。 Namun walaupun ada bukti yang jelas kalau beruang tadilah yang telah membunuh Jin Goto, ternyata hasil dari pemeriksaan dokter kenalan Daigo kala itu mendapatkan hasil yang berbeda, di mana setelah jari yang diberikan oleh Mashiro kepadanya diperiksa, ternyata jari itu bukanlah milik Jin Goto, tapi milik orang lain, yang artinya Jin Goto sendiri bukan dibunuh oleh beruang tadi, dan juga ada jasad orang lain yang belum ditemukan di desa Kuge. 別の誰かの指です。連絡しました。はい。なんかあったの？なんでもない。 Beberapa hari kemudian, saat Daigo memutuskan untuk membawa putrinya ke sekolah, di saat itu ada pemandangan yang aneh dengan beberapa orang menggunakan jubah putih di pinggir hutan yang membuat mereka keheranan. Ternyata orang-orang tersebut adalah keluarga Goto yang sedang mengadakan prosesi pemakaman nenek mereka Jin Goto. Dan penampilan mereka yang aneh menggunakan jubah putih dengan menutupi seluruh wajah adalah karena memang adat yang ada di desa Kuge itu sendiri. 壮烈ですが、後藤銀さんの壮烈に並んだ人らは挙げにして人には奇妙に映るんでしょうな。
Namun di tengah-tengah perjalanan prosesi pemakaman Jin Goto, Keisuke pun menghentikan perjalanan rombongannya karena saat itu Keisuke mencurigai ada orang lain yang menyusup di antara mereka. Dan benar saja, ternyata memang ada penyusup di antara keluarga Goto yang ikut dalam prosesi itu. Dan dia adalah Sumire, anak dari Pak Kano polisi yang hilang waktu lalu. 後藤の人間以外を葬列に並べんこと。 Ternyata Sumire menyusup ke dalam rombongan keluarga Goto untuk mengetahui keberadaan ayahnya yang menghilang dan untuk membuktikan apakah benar kalau keluarga Goto adalah kanibal yang disebut-sebut oleh Pak Kano waktu lalu. Karena ketika Sumire menendang peti mati yang di dalamnya ada jasad Jin Goto, ternyata di dalam peti tersebut tidak ada jasad sama sekali. Yang berarti jasad Jin Goto sudah mereka makamkan terlebih dahulu atau malah memang sudah mereka makan. 今頃こいつらの胃の中だよ。やっぱりってどういうことだよ。こいつら人間を食ってんだよ。 Namun di tengah-tengah percekcokan yang terjadi, tiba-tiba ada seseorang dari keluarga Goto dengan tubuh tinggi besar menghalangi salah satu keluarga Goto. Kita sebut saja si Gondrong yang saat itu hendak mencelakakan Sumire karena tersinggung dengan ucapannya. Entah siapa orang tersebut, yang jelas sepertinya dia adalah orang misterius yang Mashiro temui di hutan waktu lalu. Entah apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Namun karena Keisuke tidak ingin Sumire celaka, ia pun menghalangi orang misterius itu dan meminta Daigo untuk membawa Sumire pergi dari sana. Setelah berhasil membawa Sumire, Daigo lantas buru-buru membawanya ke stasiun untuk memulangkannya. Dan di sepanjang perjalanan akhirnya Daigo pun mendapatkan sedikit titik terang dari segala kejadian yang ada di desa Kuge, di mana Sumire menceritakan bahwa ayahnya Kano tidak kabur karena terlilit hutang judi seperti yang diberitakan, melainkan ayahnya hilang setelah mencoba mencari tahu tentang keluarga Goto yang konon mereka adalah keluarga kanibal, di mana mereka akan memakan jasad keluarganya sendiri yang sudah meninggal. 後藤家は人間を食べてるって言ってたから、自らの肉体の一部とすることで、お父さんがいなくなってから食草について。 Tradisi itu dilakukan karena kepercayaan mereka yang mengatakan bahwa dengan memakan jasad keluarganya yang sudah meninggal adalah bentuk kasih sayang dan cintanya kepada jasad tersebut. Jadi mereka tidak menganggap tindakan itu sebagai kanibalisme, melainkan sebuah kasih sayang yang paling tinggi terhadap sang jasad. Dan setelah mendengar semua itu dari Sumire, akhirnya Aigo pun tahu semua teka-teki yang ada di desa Kuge. 調べるなら気をつけて。 もし捕まってるならまだ間に合うかもしれない。 Dan setelah mendengar cerita itu dari Sumire, Daigo lantas segera menuju ke kediaman keluarga Goto di atas gunung seorang diri untuk mencari tahu kebenarannya. Namun di tengah jalan, Daigo dihentikan oleh salah satu keluarga Goto dengan menumbangkan sebuah pohon di tengah-tengah jalan agar ia tidak sampai ke atas gunung. あのさんのこと詳しく調べるために後藤家行くんだよ。なんならここは後藤の土地じゃ。あの娘に何を吹き込まれたんか知らんけど妄想が過ぎる。 Tidak sampai di situ, karena Daigo yang sangat ingin memeriksa kediaman keluarga mereka, salah satu keluarga Goto ini pun menunjukkan rekaman yang mereka ambil saat Pak Kano mendatangi mereka dengan berteriak-teriak seperti orang gila. Rekaman itu ditunjukkan agar Daigo mengetahui apa yang terjadi saat itu dengan Pak Kano yang mereka anggap gila, dan berharap Daigo akan mengurungkan niatnya. Namun ternyata Daigo malah semakin penasaran dan tetap kekeh akan memeriksa kediaman keluarga Goto. これが俺の仕事なんだ。生きてんなら勝手に行け。 Kabar Daigo yang akan menuju ke kediaman keluarga Goto pun terdengar oleh Keisuke yang saat itu sedang berada di pemakaman, sehingga membuat beberapa dari mereka sangat marah dan hendak menghentikan Daigo saat itu juga. Sedangkan Keisuke lebih memilih cara lain untuk bisa menghentikan tindakan Daigo. あんな警官一人ぐらいどうとでもなるじゃん。
Sementara itu, Daigo yang sudah sampai di kediaman keluarga Goto lantas meminta semua penghuni rumah tersebut untuk keluar dan berbicara dengannya. Namun sayang, mereka tidak mengindahkan perintah Daigo dan lantas malah merekam Daigo sama persis seperti yang mereka lakukan kepada Pak Kano. Dan di saat itu juga ternyata rombongan si Gondrong dengan beberapa keluarga Goto lainnya sudah sampai di atas gunung dan hendak menghabisi Daigo. Namun karena Daigo adalah seorang polisi profesional, tentu dia bisa mengatasi keadaan saat itu juga. Daigo pun semakin curiga dengan cerita Sumire bahwa benar keluarga Goto adalah seorang kanibal karena mereka yang sangat tidak ingin Daigo memeriksa apa yang ada di dalam rumah mereka. Namun bukannya jawaban yang Daigo dapatkan, melainkan celotehan si Gondrong yang mengatakan bahwa dia tahu masa lalu Daigo yang sangat kelam hingga ia harus dikirim ke desa Kuge untuk bertugas di sana. Entah masa lalu kelam apa yang sebenarnya dia maksud, yang jelas saat mendengar celotehan itu Daigo pun langsung membungkamnya dan mengeksekusi semua keluarga Goto yang hendak membunuhnya. Sementara itu di tempat lain, Keisuke dan anggotanya ternyata sudah berada di rumah Daigo dengan Yuki dan Mashiro yang ada bersama mereka. Entah apa niatan Keisuke kepada keluarga Daigo, namun yang jelas sepertinya inilah cara lain yang dimaksud oleh Keisuke yang hendak menghentikan Daigo dengan mengancam dan menyandra keluarganya. せめてもっと早う走れる靴ならよかったのにな。全員後藤さんなんだから。 Sementara Daigo sedang mengamankan satu persatu keluarga Goto yang sudah babak belur, dokter yang waktu lalu memeriksa jari temuan Daigo pun menelponnya untuk mengatakan hasil penelitiannya. Yang ternyata jari yang Daigo berikan waktu lalu adalah jari dari pendahulunya di desa Kuge, yaitu jari Pak Kano. Namun sayang, Daigo tidak mendengar telepon itu karena ia yang sedang sibuk dengan keluarga Goto. Dan ketika Daigo sudah akan membawa semua keluarga Goto ke kantor polisi, semua orang alias mbah-mbah yang ada di keluarga Goto pun memohon agar Daigo bisa melepaskan mereka. Karena apabila Daigo tidak melepaskan mereka, maka ia akan berurusan dengan keluarga Goto yang lainnya yang mereka sebut sebagai pria itu. Entah siapa sebenarnya yang mbah-mbah ini maksud dengan pria itu. Namun saat Daigo berbalik ke belakang, tiba-tiba ya, seketika Daigo pun disambit oleh pria itu hingga terkapar dan lantas pria itu pun menyeretnya yang entah kemana. Apakah Daigo masih bisa selamat dari pria itu? Dan apakah keluarganya juga bisa selamat dari cengkraman Keisuke dan antek-anteknya? Mari kita lihat di episode selanjutnya.